Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Atari Faisal dengan nomor NPM 120410230013. Dan ada teman saya yang bernama Izanur Aisyah dengan nomor 120410230011. Dan ada Jahidah Syifa Nurul Aminah dengan nomor NPM 120410230019. Dan yang terakhir ada Nasrullah Al-Mughni dengan nomor NPM 120410230054. Next deh. Yang pertama, resume dari film When the Moors Rules in Europe, Bethany Hughes. Dimulai dari melalui film dokumenternya ketika bangsa Moor memerintah Eropa, kita bisa melihat upaya umat Muslim untuk menemukan kembali zaman keemasannya dan beberapa kontribusinya terhadap peradaban dunia melalui gambar dan wacana visual. Selain itu, ia mendeskonstruksi dan menjawab kembali beberapa stereotip Barat dengan menyuarakan warisan Muslim Spanyol yang terlupakan. Bethany Hughes juga memiliki tujuan untuk memberikan wacana tandingan terhadap kekeliruan Barat tentang Muslim dengan memberikan bukti-bukti yang memperjelas pandangan umat Islam melalui kecerdasan dan prestasi ilmiah. Puncak Udah. kejayaan pada abad ke-8 hingga abad ke-15 merupakan masa ketika bangsa Moor Spanyol berada pada puncak kejayaannya dan berkembang di Al-Andalus selama lebih dari 700 tahun. Ini adalah masa di mana penduduk Liberia berbondong-bondong rela masuk Islam. Era ini ditandai dengan kemakmuran ekonomi dan intelektual yang dipicu oleh penerjemahan pengetahuan dunia ke dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa sains dan pengetahuan. Selain itu, umat Islam mengalami multikulturalisme yang menjadikan Andalusia sebagai tempat yang aman bagi toleransi beragama. Selanjutnya ada kontribusi umat Islam. Umat Islam telah berkontribusi terhadap peradaban dunia. Mereka ensiklopedik, polimatik, dan dalam berbagai bidang seperti pertanian, sosiologi, arsitektur, matematika, dan kedokteran. Beberapa kontribusi umat Islamnya yaitu yang pertama, Al-Andalus adalah paradigma dan prototipe arsitektur Islam. Dua, Al-Ambro merupakan tempat dan monumen terindah yang dibangun umat Islam. Tiga, di Andalusia, umat Islam mengembangkan sistem canggih yang disebut irigasi. Empat, umat Islam juga berkontribusi dalam menemukan kembali filsafat Yunani, India, Cina, dan Mesir melalui proses penerjemahan. 5. Al-Zahrawi, seorang dokter muslim, adalah orang pertama yang menemukan alat bedah dan mengembangkan bidang kedokteran. Selanjutnya, karena bangsa Arab merupakan bangsa nomaden, yaitu individu yang tidak menetap pada suatu daerah dan sering berkelana dari suatu tempat ke tempat lainnya, mereka sering melakukan perjalanan pada malam hari sambil menggunakan bintang sebagai penuntun untuk mencapai tujuan mereka. Panduan ini segera menjadi studi astronomi, dan dengan masuknya Islam, studi ini diterapkan dengan cara yang baru. Hal ini termasuk permasalahan matematika yang kompleks di mana umat Islam mencari solusi yang tepat selain karya-karya Yunani kuno. Menurut sejarawan Bethany Hughes, orang-orang Arab pada abad ke-7 adalah penghambat pembelajaran Yunani karena pertukaran artefak dan informasi yang terus-menerus di seluruh Mediterania Timur. Sebagian besar gagasan Yunani berasal dari pengaruh Timur Tengah. Di seluruh Spanyol, kota-kota seperti Cordoba dan Madrid didirikan oleh umat Islam. Selanjutnya, menurut anggota Dewan Riset Nasional Spanyol, Eduardo Manzano, Islamisasi di Liberia atau Spanyol tidak hanya mengubah nama emas yang disembah masyarakat. Pada pertengahan abad ke-16, orang-orang masuk Islam karena Islam mempunyai sesuatu yang ditawarkan kepada mereka seperti kekayaan, struktur sosial, dan kekuatan intelektual. Manzano menyampaikan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pemaksaan pindah agama dan bahwa seseorang tertarik pada Islam karena alasan berikut. Dijelaskan oleh Dwight Reynolds dari University of California. Penyair keliling Prancis dikenal sebagai troubadours dan terinspirasi oleh nyanyian gadis budak Al-Andalus. Kebudayaan ini berasal dari Spanyol Islam pada tahun 1064 dan merupakan faktor yang sangat penting dalam kebudayaan Arab. Selanjutnya itu ada film Era Gemilang Sains yang Terlupakan. Next. Oke.
untuk introduction-nya, film ini tuh membahas era pencapaian terkait Islam di bidang ilmiah, menyoroti ilmuwan-ilmuwan kunci dan kontribusinya, serta kemunduran kemajuan ilmiah setelah masa keemasan Islam. Nah, highlight dari film ini itu adalah masa keemasan Islam di era Abbasiyah. Ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Khawarizmi memberikan kontribusi penting di berbagai bidang. Rumah Hikmah merupakan pusat ilmu pengetahuan dan penerjemahan pada era ini. Kemudian pentingnya keterbukaan, toleransi, dan pertukaran pengetahuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian tiga orang Muslim yang meraih hadiah Nobel dalam bidang sains. Hal ini menunjukkan adanya penurunan prestasi ilmiah Islam. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Kemudian potensi Indonesia untuk memainkan peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan. Next. Nah, selanjutnya, apa itu film era gemilang sains yang terlupakan? Nah, jadi film ini tuh menggarisbawahi pentingnya keterbukaan, toleransi, dan pertukaran pengetahuan dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dengan merangkul berbagai perspektif dan ide masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan penemuan yang mengarah pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Masa keemasan di zaman ini tuh ditandai pada era Abbasiyah yang mana periode berkembangnya ilmu pengetahuan dengan kontribusi penting dari para ilmuwan dari berbagai latar Mas, belakang. Era ini menekankan keterbukaan, toleransi, dan pencarian ilmu dari berbagai sumber sehingga menghasilkan kemajuan signifikan di berbagai bidang. Selanjutnya. Nah, tokoh yang berpengaruhnya itu seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Al-Khawarizmi yang memainkan peran penting dalam memajukan pengetahuan di bidang kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Karya-karya mereka mempunyai dampak jangka panjang terhadap pemikiran ilmiah dan mempengaruhi para ilmuwan Eropa di kemudian hari. Next. Untuk peninggalan sejarah di film ini tuh ada yang namanya Rumah Kebijaksanaan yang di mana fungsinya itu sebagai pusat pertukaran pengetahuan dan penerjemahan, menunjukkan komitmen untuk belajar dan berbagi ide dalam berbagai budaya dan bahasa. Lembaga ini memainkan peran penting dalam melestarikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan selama masa keemasan Islam. eh, Penurunan pencapaian. Terbatasnya jumlah umat Islam yang memenangkan hadiah Nobel di bidang sains menyoroti penurunan pencapaian Islam sejak zaman keemasan. Faktor-faktor seperti peristiwa sejarah, perubahan keingintahuan intelektual, dan pergeseran jalur perdagangan global telah berdampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dunia Islam. Next. Kemudian ada potensi Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan kemunduran Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan. Dengan mengedepankan keterbukaan, toleransi, dan kolaborasi, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam membentuk masa depan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala global. Next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.